Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aldo Yasito Zulfa, NIM 19059127 dengan rekan saya Windra Agus Landra dengan NIM 19059117. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang analisis asuransi transportasi. Eh, Masuk pada materi pertama yaitu pengertian asuransi transportasi. Transportasi adalah asuransi pengangkutan adalah produk asuransi yang bertujuan untuk memberikan proteksi terhadap barang yang diangkut baik melalui darat, laut maupun udara. Asuransi pengangkutan diperuntukkan bagi pemilik barang baik perseorangan, lembaga ataupun perusahaan yang memerlukan perlindungan atas pengangkutan barang, baik itu pengangkutan dengan menggunakan armada sendiri maupun menggunakan jasa perusahaan pengangkutan. Beberapa produk asuransi transportasi. Yang pertama, pengangkutan dari laut atau marine cargo. Yang kedua, pengangkutan darat. Yang ketiga, pengangkutan udara. Yang pertama itu pengangkutan laut. Untuk menutup asuransi marine cargo terhadap risiko-risiko biasa atau ordinary risk, dapat memilih dari salah satu dari tiga macam kondisi pertanggungan di bawah ini. Bisa sama-sama kita lihat. Selanjutnya yaitu B, pengangkutan udara. Secara prinsip, jaminan sama dengan marine cargo. Secara umum, praktiknya penutupan asuransi air cargo insuran di pasar asuransi Indonesia mengikuti praktik yang berlaku di London Insurance Market dengan menggunakan klausula ICC atau AIR. Jaminan yang diberikan adalah terhadap segala risiko atau all risk, seperti halnya jaminan pada ICCA. Perbedaan yang menonjol adalah yang terkait dengan general average dan both to blame collision, di mana tidak menjadi jaminan karena risiko tersebut tidak dialami dalam pengangkutan atau perjalanan melalui udara. Untuk pengecualian sama dengan pengecualian pada marine cargo. C, yaitunya adalah pengangkutan darat. Polis ini dibuat untuk barang-barang yang diangkut dengan kendaraan darat tanpa melibatkan pengangkutan dengan kapal laut atau pesawat terbang. Jaminan yang diberikan dapat diciptakan oleh masing-masing perusahaan asuransi. Data-data yang diminta biasanya terkait dengan barang yang dibawa, pengepakan atau penyiapan, barang untuk pengangkutan atau pengiriman, kapal pengangkut, pelayanan dari kondisi asuransi yang diminta, tertanggung atau insurable interest. Perkembangan asuransi di Indonesia. Perkembangan asuransi Indonesia ada pada data perkembangan asuransi di Indonesia ternyata menunjukkan perbaikan dalam 5 tahun terakhir. Hal itu tergambar melalui peningkatan aset industri asuransi yang semula Rp7,7 triliun pada tahun 2014 menjadi 1.325,7 triliun pada Desember 2019. Dilansir dari Kompas, pendapatan premi asuransi komersial juga naik 61%. Jika lihat dari kacamata premi bruto secara keseluruhan, laporan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengenai statistik perusahaan asuransi tahun 2018 menunjukkan rata-rata setiap produk Indonesia mengeluarkan Rp1.635.266 untuk membayar premi asuransi. Berdasarkan data OJK, indeks literasi asuransi Indonesia turun 17,8% pada tahun 2013 menjadi 15,8% pada tahun 2017. Sementara itu, orang yang sudah menggunakan asuransi hanya 12,1% saja dari total populasi di tahun 2017. Hal tersebut bisa saja disebabkan oleh pendapatan per kapita yang relatif masih kecil. Produk seperti asuransi dianggap bukan sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Padahal inflasi biaya perawatan rumah sakit di Indonesia bahkan mengalahkan Singapura. Ini adalah tantangan bagi perusahaan asuransi dan pihak terkait lainnya untuk lebih gerak melakukan edukasi produknya kepada masyarakat luas. Selanjutnya itu kasus-kasus asuransi di Indonesia. Kasus gagalnya bayar asuransi.
Gagal bayar terjadi pada PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life, menambah deretan kasus asuransi jiwa di Indonesia setelah sebelumnya dialami oleh nasabah PT Asuransi Jiwasraya atau Persero. Selanjutnya, krisis likuiditas yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya dan Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra, dan juga pada akhir ini PT Asuransi Jiwa Kresna Life adalah kasus sektor keuangan yang menjadi sorotan publik dan merugikan konsumen. Baik, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.